betul tadi seperti apa yang dikatakan oleh Olva. Kita harus belajar dari Papua. Ketika kita bicara soal Sumpah Pemuda, berbangsa satu, bertanah air satu, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita harus belajar dari Papua. Kenapa? Karena hanya di Papua lah bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang mempersatukan. Seberapa bangga kamu dengan fakta ini, Olva? Sangat bangga ya. Kalau I cannot measure how much I'm proud of that. Karena memang di Papua itu di pelosok manapun kita datangi, semua orang bisa berbahasa Indonesia dengan sangat baik. Dan itu ada sejarahnya. Zaman dulu saya tidak bisa ngomong dari pihak yang lain, tapi kakek saya. Saya ngomong dari kakek saya. Kakek saya itu dulu di sekolah dengan bahasa Belanda. Beliau adalah seorang perawat ya, dibilang mantri. Tapi bahasa Indonesia itu ketika ke masyarakat, menjalankan tugas sosial dan lain-lain, itu pasti menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun memang ketika ke Kota Biak misalnya akan ada logat Biak. Ya, bahasa karena begitu Betul. banyak suku di situ. Sangat ya. banyak. Papua Nugini itu kan negara dengan bahasa terbanyak ya. Saya pikir itu ada pengaruhnya kepada Papua dan Papua Barat karena Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi dengan bahasa terbanyak di Indonesia. Ya. Ya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan di Papua tanpa menghilangkan bahasa daerahnya. Bahasa-bahasa daerah di Papua. Begitu tidak egoisnya orang Papua, kita bisa kemanapun di Papua, semua punya bahasa daerah, tapi semua berbahasa Indonesia gitu loh. Cinta Laura pernah dibully dengan aksennya, dianggap membuat-buat bahasa Inggris. Padahal itu bukan sesuatu yang kamu buat-buat, itulah kamu. Apakah kamu merasa sering sekali kita dinilai, dihakimi, kurang Indonesia hanya karena kita selembar dokumen tentang kewarganegaraan atau tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia? Absolutely, itu dulu sering sekali terjadi ya. Aku sekarang merasa bahwa itu sudah berkurang karena kita lihat di Jakarta aja ke mall-mall banyak anak kecil hanya berbahasa Inggris padahal background mereka 100% orang Indonesia. Jadi aku rasa berbahasa Inggris sudah menjadi fenomenon yang lebih sering dilihat ya. Tapi walaupun begitu, mungkin waktu aku masih kecil dulu, bulian orang sangat menyakiti hati aku. Tapi semakin dewasa aku semakin sadar bahwa cinta kita terhadap suatu negara, and in this case negara Indonesia, tidak bisa hanya dinilai dari sebuah aksen. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang. Keren banget sih. Thank you. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang tata bahasa Indonesianya sangat baik. Tapi siapakah mereka? Koruptor, orang-orang yang tidak peduli dengan masyarakat mereka sendiri, orang-orang yang menjatuhkan satu sama lain. So, kalau patriotism kita hanya dijudge dari aksen, aku rasa itu adalah sebuah hal yang sangat ignoran dan sempit. Kalau kecintaan kita atau patriotisme kita pada Indonesia hanya dinilai dari aksen, itu rasanya sempit. Ya. Anderson juga bagaimana menurutmu orang harus melihat kecintaanmu pada Indonesia? Ya, saya rasa kecintaan kita tuh dilihat penilaiannya dari apa yang kita lakukan, gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk memajukan Indonesia. Yep. Contohnya kalau di saya ngertinya teknologi. Jadi saya bercita-cita bisa memajukan teknologi Indonesia agar bisa world class. Biar orang lain juga bisa pandang bahwa putra-putri Indonesia juga nggak kalah jagonya, nggak kalah pinternya. Wow. Gitu. Anderson, pernah nggak kamu dipandang kurang Indonesia atau diperlakukan berbeda? You're less Indonesian than us. Mungkin mirip dengan ceritanya Cinta ya. Mungkin aku juga ada sedikit aksen gitu ya. Mungkin juga ada sedikit bahasa Inggris juga di sini ya. Tapi aku sangat setuju lah dengan perkataan Cinta, yaitu kita jangan dinilai berdasarkan apa ya, how we talk, apa ya, actionnya kita atau latar belakang kita dari mana atau how we look gitu ya. Yang perlu kita nilaikan adalah apa perbuatan kita, apakah kita orang baik, apakah kita memang mau memajukan negara, apakah kita cinta negara Indonesia ini. Olva, kenapa? Dari tadi udah nunjuk. Pengen banget ngomong, kalau kita cuma dilihat oleh aksen atau muka kita bukan Indonesia, seberapa banyak orang Indonesia yang bukan Indonesia? Itu yang saya mau bilang. Iya kan, jadi memang keindonesiaan kita tuh tidak bisa dilihat cuman atau diukur oleh satu sisi atau satu kertas atau satu muka yang bukan Indonesia. Memang apa sih muka kita Indonesia banget tuh kayak gimana sih? Kita lo besar banget. Iya kan, dari Sabang sampai... Orang lihat kayaknya kalau Olva tuh Indonesia banget loh. Really? Ya, Cinta Laura mungkin nggak terlalu Indonesia. Tapi siapa yang bisa mendefinisikan bahwa Betul.
kita bahwa ada orang yang lebih Indonesia daripada kita. Betul, tidak ada. Dan di dunia ini pun Mbak, tidak ada seorang yang 100% orang aslinya loh Mbak. Karena ada proses asimilasi di dunia kan. Jadi pasti walaupun 100%-nya orang, pasti ada mixnya dari zaman dulu gitu loh. Jadi emang tidak bisa dikatakan bahwa karena kita mungkin aksennya tidak Indonesia. Saya juga orang setiap dimanapun, bahkan di Jakarta juga orang pakai bahasa Inggris sama saya setiap kali saya masuk toko gitu. Terus saya kadang-kadang ketawa kayak, saya lanjutin juga pakai bahasa Inggris, nanti udah lama-lama baru saya bilang, Mbak saya bisa bahasa Indonesia. Jadi Karena dikira kamu dari mana? Bener, banyak banget yang kira saya Brazilian atau Dominican Republic. Kayak banyak sekali dimanapun saya pergi. Jadi kayak memang tidak bisa diukur keindonesiaan kita hanya satu batasan tertentu ya. Bang He, seringkali kemudian kita yang berbahasa dengan logat daerah, tapi juga dianggap aduh kurang bonafit. Padahal sama saja yang berbahasa aksen Inggris itu juga sama Indonesianya, yang beraksen daerah juga sama Indonesianya. Kamu melihatnya gimana? Saya rasa mustahil untuk kita bisa menetapkan mana sih yang aksen original Indonesia, karena memang nggak ada gitu. Karena ini kan adalah bahasa yang kita pakai sebagai sebuah bahasa persatuan, dan masing-masing punya corak keberagamannya sendiri-sendiri gitu. Saya kalau balik ke kampung orang tua saya di Tapanuli misalnya, dan kampungnya Kakak Rosi juga gitu, kita kan punya aksen sendiri juga di sana kan, yang mungkin agak keras dan agak marah-marah gitu. Mungkin kalau mungkin teman-teman yang dari Pulau Jawa mungkin lebih halus dan lain sebagainya. Tapi kita memang tidak bisa menetapkan kalau ada logat daerahnya itu bukan bahasa Indonesia. Dan itu sebenarnya juga berlaku di bahasa Inggris juga sama kan. Kalau Anda pergi ke Inggris gitu misalnya, di tiap kota itu aksennya beda-beda gitu. Betul. Nah kalau buat itu kita anggap keren, kenapa di Indonesia kita anggap kampungan? Yes. Benar. Iya kan? Betul. Nah, jadi Malam saya rasa hari itu ini bisa sebenarnya diluruskan. kita ingin menyampaikan begini, bahasa daerah itu harus kita pertahankan. Harus karena itu diperdayakan. adalah identitas nasional. Absolutely. Dan bukan berarti juga yang bisa lebih bahasa Inggris lebih bermutu, atau kemudian dianggap kurang Indonesia karena dianggap asing. Iya, dan gak hanya itu, yang harus dimengerti adalah Indonesia kan memang sangat beragam. Jadi jika seorang misalnya seperti aku yang memang punya ayah yang dari Jerman, mama yang dari Indonesia, sangat wajar dong kalau kadang-kadang memang aku berbahasa Jerman atau mungkin berbahasa Inggris, karena itu juga bagian dari identitas Budayamu, aku. betul. You know, aku punya dua perpaduan budaya dalam diri aku dan aku bangga dengan dua-duanya.